Kalau kalian tinggal di daerah Jabodetabek dan sudah sering naik KRL atau komuter lain zaman sekarang, kalian mungkin merasa kalau kereta KRL ini adalah kereta yang nyaman dan aman. Tapi kalau kalian adalah anak-anak generasi 90-an, pasti kalian akan bilang kalau kereta KRL baru-baru ini aja nyaman dan amannya. Karena pada era-era 2000-an awal, kereta KRL adalah kereta yang sangat tidak aman dan sangat berbahaya bagi penumpangnya. Kenapa bisa? Ya tentu aja bisa, bayangin aja, saking penuhnya orang-orang yang mau naik KRL pada saat itu. Orang-orang yang naik KRL bukan cuma desak-desakan di dalam gerbong, tapi juga ada yang naik di atap kereta, bahkan ada yang di sambungan kereta KRL tersebut. Pertanyaannya adalah, kenapa masyarakat dulu rela naik di atap kereta bahkan sampai di sambungan kereta? Padahal itu jelas-jelas berbahaya buat dirinya. Dan apa yang akhirnya bikin semua itu berubah menjadi lebih rapi dan terstruktur seperti saat ini? Sebelum kita bahas semua itu lebih dalam, kita akan cari tahu dulu apa penyebab semua ini bisa terjadi. Jadi pada tahun 1998, Indonesia dihantam oleh yang namanya krisis moneter. Yang mana pada krisis moneter ini terjadi, semua harga barang langsung naik, pengangguran meningkat, dan daya beli masyarakat anjlok drastis. Dan di dalam situasi yang kacau seperti ini, masyarakat harus cari cara untuk tetap bisa beraktivitas dengan ongkos semurah mungkin. Dan salah satu ongkos transportasi paling umum dan paling murah pada saat itu ya KRL. Emang seberapa murah tiket KRL pada saat itu sampai-sampai KRL ini menjadi transportasi favorit banyak warga Jabodetabek. Jadi pada era 90-an tarif KRL dibagi menjadi dua tiket. Tiket yang pertama yaitu tiket jarak dekat dengan harga Rp300 dan tiket jarak paling jauh dengan harga Rp1.000. Dengan harga yang sangat murah ditambah ekonomi pada saat itu lagi nggak baik-baik aja, tentu aja KRL adalah transportasi warga Jabodetabek pada saat itu. Tapi sayangnya infrastruktur dan armada yang dimiliki tidak cukup untuk menampung lonjakan penumpang yang luar biasa besar pada saat itu. Yang mana menurut data dari PT KAI, jumlah penumpang KRL Jabodetabek pada tahun 90-an dan awal 2000-an bisa mencapai 400.000 sampai 500.000 orang per harinya. Tapi kapasitas gerbong kereta dan jadwal kereta yang beroperasi pada saat itu masih sangat terbatas. Dengan demikian, kalau satu gerbong yang idealnya diisi maksimal oleh 100 orang, ini menjadi dipaksa untuk menampung 200 bahkan 300 orang dalam satu gerbong. Dengan kondisi tersebut tentu aja, desak-desakan di dalam gerbong atau bahkan orang bergelantungan di pintu kereta adalah hal yang pasti dirasakan para pengguna KRL ini setiap harinya pada saat itu. Tapi kenapa pada saat itu orang-orang hanya memilih KRL untuk transportasi umumnya? Apakah pada saat itu nggak ada transportasi lain selain KRL? Jawabannya tentu aja ada, tapi sayangnya transportasi lainnya seperti angkot, Metro Mini, dan Kopaja masih memiliki tarif yang lebih mahal. Bahkan transportasi ini memiliki kekurangan yang lebih banyak dibandingkan KRL, seperti ngetem yang sangat lama, harus transit dan ganti angkutan umum supaya sampai ke tempat tujuan, bahkan terkadang banyak yang dioper ke angkutan umum lainnya di tengah jalan, karena alasan kalau angkutan umumnya bermasalah atau ingin pulang ke pool. Dengan kekurangan-kekurangan yang ada, tentu aja KRL adalah jawaban paling praktis dan cepat untuk ke tempat tujuan, walaupun harus berdesak-desakan. Tapi pertanyaan lainnya adalah, apakah pada zaman itu nggak ada kereta KRL yang benar-benar nyaman untuk ditumpangi oleh para penumpangnya? Jawabannya tentu aja ada, dan kereta tersebut disebut dengan nama Pakuan Express. Tapi sayangnya walaupun kereta ini nyaman dan lebih aman layaknya kereta zaman sekarang, namun kereta Pakuan Express ini memiliki beberapa kekurangan, seperti tarif kereta yang lebih mahal dibandingkan tarif kereta ekonomi. Dan kereta Pakuan Express ini juga nggak berhenti di setiap stasiun, karena Pakuan Express ini adalah kereta yang dikhususkan untuk lebih cepat sampai tujuan, dan hanya berhenti di stasiun-stasiun besar aja. Seperti stasiun Bogor, stasiun Depok, stasiun Manggarai, Gambir, dan stasiun Jakarta Kota. Dengan kekurangan yang ada, makanya kereta Pakuan Express ini menjadi kereta yang tidak bisa digunakan oleh semua masyarakat Jabodetabek pada saat itu. Karena emang kereta ini hanya berhenti di stasiun-stasiun besar dan nggak berhenti di stasiun kecil yang menjadi tujuan pemberhentian utama bagi para pengguna KRL pada saat itu. Dengan pilihan kereta KRL yang ada pada saat itu, tentu aja hanya ada satu pilihan, yaitu kereta ekonomi. Dan tentu aja fenomena orang-orang naik di atap kereta tidak akan bisa dihindari dan ini sudah menjadi seperti tradisi setiap orang berangkat kerja pada saat itu. Karena naik di atap kereta adalah hal yang sangat lumrah dan wajar di era-era tersebut. Tapi apakah naik di atap kereta itu nggak berbahaya buat si penumpang? Jawabannya ya tentu aja berbahaya. Karena resiko terjatuh dari atap kereta bahkan sampai tersengat kabel listrik 20.000 volt, ini adalah ancaman yang pasti akan didapat para penumpang yang ada di atap kereta ini. Tapi karena keadaan yang memaksa mereka harus naik atap kereta karena saking penuhnya kereta pada saat itu, ini membuat orang-orang mau nggak mau harus naik ke atap kereta tersebut biar bisa sampai tempat tujuan tepat waktu. Tapi apakah pada saat itu nggak ada usaha penertiban dari PT KAI agar para penumpang nggak naik di atap kereta lagi dan menjadi lebih tertib?
Tentu aja PT KAI atau yang dulu disebut PJKA sudah melakukan beberapa upaya penertiban ke beberapa penumpang yang bandel untuk naik di atap kereta tersebut, seperti semprotan air berwarna yang dipasangkan di jembatan-jembatan untuk mengusir para penumpang yang ada di atap kereta, sampai dipasangkan besi-besi teralis di setiap stasiun yang bertujuan agar penumpang kereta ini kesulitan untuk naik ataupun turun dari atap kereta. Tapi sayangnya upaya-upaya yang dilakukan PJKA pada saat itu bisa dibilang gagal total dan masih aja nggak ngebuat orang-orang kapok untuk naik di atap kereta KRL pada era tersebut. Lalu akhirnya pada tahun 2008 sampai tahun 2010 mulai ada reformasi besar-besaran di PJKA ini dan ada beberapa langkah penting yang mengubah struktur kesemrawutan kereta KRL pada saat itu yang bisa menjadikan kereta KRL menjadi kereta yang nyaman dan aman seperti kereta yang ada pada saat ini. Emang apa aja langkah-langkah reformasi yang digunakan PJKA pada saat itu, sampai-sampai bisa berhasil merubah struktur kereta menjadi lebih aman dan nyaman seperti yang ada pada saat ini? Yang pertama ada penghapusan KRL ekonomi non-AC, yang mana KRL ekonomi non-AC ini dihapus secara bertahap dan digantikan dengan KRL AC yang lebih nyaman dan tertutup. Kemudian ada penambahan armada baru yang dioperasikan, dan ini membuat orang-orang menjadi tidak harus menunggu lama untuk menunggu kereta pada saat di stasiun. Lalu ada juga pembentukan PT KAI Komuter Jabodetabek atau KCJ, dan ini adalah anak perusahaan yang khusus ngurus KRL komuter agar lebih profesional dan lebih aman. Kemudian juga sudah mulai adanya sistem tiket elektronik yang menggantikan sistem kaci sobek yang rawan dimanipulasi oleh para penumpang. Dan yang paling efektif untuk mengurus orang-orang bandel naik di atap kereta pada saat itu adalah sistem zero toleransi untuk para penumpang yang ada di atap, karena pada saat itu yang mana para penumpang yang masih bandel dan nekat naik di atap kereta, mereka akan ditarik oleh petugas keamanan kereta yang berada di stasiun. Dan para pelanggar ini akan didata kemudian juga akan dikasih sanksi oleh para petugas keamanan stasiun tersebut. Dengan adanya sistem keamanan yang lebih ketat dan keretanya juga sudah memiliki armada yang lebih banyak untuk dioperasikan, ditambah keretanya juga sudah memiliki ruangan ber-AC dan juga tertutup, ini adalah sistem reformasi yang sangat sukses yang sudah diterapkan oleh PJKA untuk merubah struktural kereta KRL menjadi lebih nyaman dan aman pada saat ini. Dan karena kesuksesan reformasi KRL yang sekarang menjadi lebih aman dan nyaman, buat kalian kaum era 2010-an ke atas, kalian harus bersyukur karena kalian udah nggak lagi merasakan kelamnya berada di kereta ekonomi pada saat itu. Karena fenomena kereta penuh sesak dan sampai atap kereta pun dipadati oleh para penumpang, ini adalah fenomena yang sangat kelam dan sangat berbahaya bagi para penumpang kereta tersebut pada saat itu. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian juga pernah ngalamin fenomena naik di atap kereta KRL tersebut? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.